Ayo. Mulai nih. Ya, iya saya sudah kirim itu. Saya kirim ke grup. Mahasiswa ini masuk. Iya, mahasiswanya. Oh, dari UPN Pak ini. Iya. Telepon. Gilang, Yordi, Alia, Wiwindi, lain. Arsano, kita bisa nggak bagaimana rencananya kalau kita mau buat itu sudah bicara teman-teman yang di UPN dengan di Unpad dengan ITB itu kaitan masalah Palu Palukor kemudian tsunami dan likuifaksi. Itu gimana caranya itu? Bagaimana dibuat itu? Pembicaranya dari Unpad. Oh iya. Bimbing saya, Pak. Oh, boleh juga. Saya ambil apa? Itu kita bukan cuma bertahap Pak ini. Jadi ada umpama sampai 4 sampai 5 kali. Jadi ini kita ya, jadi umpama minggu ini minggu ini itu. Nah, jadi bagusnya kalau itu melalui LPPM ya, karena itu kan baru kita ke fakultas ya, karena itu minta ada sertifikatnya. Nggak usah Pak, nanti ini saja. Supaya mereka itu kan untuk kita menjadi mahasiswa dosen, untuk dosen yang ikut kan biasa dosen itu. Kalau himpunan misalkan mau buat minggu ini apa, minggu ini apa, minggu ini apa. Ya, itu maksudnya. Bagaimana caranya itu? Dosen menyaring, misalkan saya nanti ada pembimbing bisa bantu yang masalah tempat Palukoro. Iya. Oh, dari Unpad, dari ITB, Lipit, dari dosennya Pak Anu juga boleh, teman-teman Harsano. Nah itu mau saya. Jadi kita apa tidak perlu berhubungan dengan LPPM? Nggak usah. Nah untuk itu yang kirimkan ulang. Iya. Nanti pas mulai aktif mau buat kayak apa itu?
macam macam apa namanya tuh yang ini profil. Oh, Hagi itu kan tiap hari Sabtu, Pak. Ya, ya. Jadi nanti dikirim. Itu maksudnya. Oh ini mak. Nah, kita mau libatkan adik-adik mahasiswa ini juga, toh mereka Kalau supaya kelihatan tentang pembicaranya itu Prof. Ajat, kemudian ada yang dari ahli. Kalau mau ikut Ya. ilmiah, penulisan ilmiah itu sampai H-1 Lebaran, Pak. Sudah berjalan 5 hari, jam 8 sampai jam 9. Iya, iya. Dari awal dibahas sampai nanti submitnya. Begitu. Apa semua. Ada kelasnya. Oh, gitu ya. Sudah 5 hari. Apa kerjanya? Anu di Parsano di Ada kuliah, Pak. Hah? Ada kuliah kemarin kuis. Oh. Tapi mulai online semua, online. Daring. Selesai ujiannya pakai program sudah dikumpulkan semester kuisnya 2 jam. Iya, iya. Akhir udah gak ada lagi kuliah, Allah, tinggal riset ya. Mantap, cepat saja. Biar corona di proposal ya, Pak. Iya. Tunggu corona kapan selesainya? Jangan dipikirin itulah. Biar online aja proposalnya. Gak usah dipikirinnya. Habis proposal nggak bisa juga ke Bandung. Iya. Kan harus makanya Bandung ya, Pak. Di Bandung risetnya di ITB. Join sama dosen ITB. Begitu ya. Udah join sama ITB. Lagi jadi 3 instansi terkait ITB sama BMKG. BMKG ya. Tomografi kita disediakan tomografi ya. Dan kalau salah ahlinya tomografi itu Pak Dar atau yang dari mana itu? Yang dari ITB itu, yang Prof Lili. Prof Liliantoro. Nah, Prof Lili panggil Pak Prof Lili kan? Prof Andri. Masih muda itu Prof Andri itu. Prof Andri kan sekarang sudah direktur. Nah. Coba Pak Yori ya. Belum. Oh 5 menit. Oh 5 menit. Oh, jam 2 ya. Di sekitar tetangga Parsano bagaimana, ada yang kena ya? Ada yang kena? Enggak ada. Berarti itu berarti ada. Di kompleks. Oh, bagus ya. Kalau di yang itu sudah parah itu di Perdo Somet. Itu keluarganya itu kena semua itu positif.
satu keluarganya almarhum. Kena semua. Sudah tinggal ada stroke sih, Pak. Oh, gitu. Ini kan positif pas jengukin tuh. Pak diperiksa sama dokter katanya. Tapi meninggal di rumah sakit toh? Dibawa ke rumah. Enggak pulang Pak, bawa pulang. Tapi meninggal di rumah berarti ya? Kalau meninggal di rumah sakit langsung diani itu, langsung di protokol itu. Memang maka sangat hati-hati juga sekali ini anu keluar. Kalau di Surabaya Utara Pak, yang dekat Merak apa? Pelabuhan. Ya. Dekat pelabuhan mau ke bandara. Iya. Halo. Ya, halo. Ya. Tunggu 5 menit dulu Pak. Mana ketua himpunan ya? Siapa yang hostnya? Saudara B, Pak. B, yang muncul kok B? Mana B? Sudah Pak, sudah. Nah. Jadi Bapak mungkin bisa kita mulai. Iya. 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 Ya, mulai. Assalamualaikum Bapak selaku salah satu yang hormati Bapak yang terhormat pengurus himpunan kegiatan ini. Sekaligus teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami semua hidayah, karunia dan kesehatannya sehingga kita semua bisa dapat mengikuti kegiatan seminar ini dan insya Allah berkah di kemudian hari. Seminar kali ini bertemakan Petrophysics Verbs, Definition, Function, and Role in Petroleum Industry yang akan dibawakan oleh Bapak Yurdi Burahadi SPM. Namun terlebih dulu ada geologi FTUTAT yang dalam Bapak Dr. sekaligus membuka dengan hormat kepada Bapak saya persilakan. Tukar kayaknya mic-nya masih di mute itu.
Ya. Halo. Sudah, Bang? Sudah, Pak. Pak, Ya. sudah. Sudah. Ya. Ya. Terima kasih adik-adik dari mahasiswa geologi dari himpunan. Kemudian yang terhormat Pak Yurdin Nugrahadi STMT adalah dosen dari dari UPN, kemudian pengalamannya sudah dari Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Islam Riau, dan IST Indo. Jadi selama ini mungkin beliau lebih banyak aktif di doktor ini Pak Arsano jadi mudah-mudahan Pak Arsano bisa sehat selalu dalam rangka melaksanakan pendidikan. Kemudian adik-adik yang saya hormati. Nah, ini sebetulnya merupakan suatu materi yang sangat baik sekali, yaitu materi tentang petrophysics term definition fungsional error in petroleum industry. Nah, ini narasumbernya ini adalah Pak Yurdin Nugrahadi STMT petrophysics ya, petrophysics. Nah, beliau ini sudah punya pengalaman. Coba yang lain dong. Yang lain matikan. Coba yang lain mati. Adik-adik yang saya hormati, jadi ini kesempatan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Yurdin Nugrahadi ini adalah merupakan pengalaman ya, pengalaman dalam kaitannya beliau dalam pengalaman sebagai sebagai petrofisis dan kemudian pengalaman sebagai dosen. Nah, oleh sebab itu barangkali saya berharap kepada adik-adik ini betul serius dalam kaitannya untuk mendengar Pak Yurdin dan yang sudah saya persilakan kepada Pak Yurdin Nugrahadi untuk memulai. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan Tawil, Pak Harsano, dan juga adik-adik mahasiswa semua ya. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan bapak-bapak. Ya, alhamdulillahnya di tengah wabah pandemi seperti sekarang kita masih aktif gitu ya. Cari ilmu lah ya gitu ya. Jadi kita aku nanti saya berharap bisa ambil aku di Palu. Nanti join sama Pak Irfan. Oke. Jadi saya coba share aja ya. Kalau Mas ya mana caranya supaya saya bisa share. Ini yang share di halo, siapa yang lagi coba yang ini coba
dulu yang share. Ya. Halo. Untuk yang share di Halo, tolong yang share dimatikan dulu ya. Halo. Kelihatan ya Pak ya? Wabarakatuh. Kita tahu apa sih petrofisis di industri perminyakan. Sebenarnya petrofisis juga terpakai di industri pertambangan, energi, namun karena latar belakangnya di bidang migas, role. Jadi nanti kita akan membahas dan peran dari profil pembicara tadi sudah dibaca. Lanjut aja. Ya. Nah, session yang pertama kita akan membahas dan ya, migas itu ada ahli pasif apa bedanya gitu ya. Kita orang ahli petrol lepat ahli pelanggan para ahli petrol apa saja yang terakhir adalah produk jadi karena information itu ya. Jadi kalau kita tidak bingung mau menjawabnya, yang ada kita bilang berbeda. Jadi sebelum ingin menjadi adik-adik itu apa fungsinya ya gitu ya. Jadi di sini bahas. Jadi kalau dilihat bisa bekerja sebagai keluarga biologi gitu ya, atau jadi biologi. Kalau menjadi biologi bisa dengan bidang
ekspor kalau yang senang mengekspor batu khusus untuk petrovision evaluation. Ya, inilah yang ada di perusahaan ini. Ya, sektor di situ ya. Biasa. Dia website juga slide kan apa itu petrofisik? Petrofisik kan lebih adegan arti ada rumusnya di bawah gambar itu. Nah, itulah rumus yang diciptakan. Nah, jadi di samping dia pakai istilah transformer, ini dia dulu kan di berdua fisika ada beserta fluida ya. Jadi sekali lagi Bapak ulang, petrofisika ada tentang ya arti. Jadi kalau kalian sering mendengar arti, maka orang rumah tersebut. Nah, apa itu? Maaf Bapak, karena dia yang mencari pada, namun Bapak jelaskan aja. Petrofisik ini kepada nah, properti ini dilakukan identifikasi kebawaan adanya hidrokarbon kemadanya akibat bahwa melakukan analisis kalau petrofisik ini menyebut apa kewajiban
di sini informasi hidrokarbon migas dan juga baik itu sumur yang bisa bergerak atau bisa angkat ke permukaan. Ya harus menghitung secara kuantitatif berapa sih migas yang ada di suatu sumur dan di sekitar sumur itu, baik itu sumur, sehingga dengan demikian informasi pada geologi pengembangan lapangan dan di beberapa apakah di situ. Jadi migas di bawah itu tidak banyak. Kalau kita balik modal sepenuhnya, namun dan diputuskan tetap mengambil agar kita tidak untuk sumur sudah bisa gas di bawah yang bisa ahli. Nah, Petro tidak bisa, biasanya dia merupakan dalam satu tim besar. Para eksplorer lapangan migas, kemudian juga ada melakukan tidak saling sedot menyedot itu dilakukan. Kemudian dibutuhkan oleh tim-tim kimia. Ada 7 titik utama yang dipakai. Yang pertama dari reservoir yang ada dalam berapa luas, ya. Apa reservoir atau karbon dari berikutnya besar bawah permukaan gitu ya. Jadi pori batuan itu kan kalau bisa jangan yang di bawah permukaan ya. Berapa tekanan ini sangat penting. Minyak itu kalau tekanan
mendorong hidrokarbon sehingga pembuatan kita jadi dari fluidanya. Ada minyak berat, ada minyak ringan dengan ada minyak tersebut. Metana, etana, butana, tanah, segala macam gitu ya. Berikutnya ada ingin tahu tuannya seperti apa? Apakah horizontal atau bersudut? Ada punya deep, mungkin dia bisa punya banyak fracture. Ada kejadian tiba keluar fluid, artinya di bawah. Jadi petrofisma itu ada juga terkait sedimen. Kalau kita turologi sekali sedimen bisa kita interpretasi yang terjadi di itu dari fluida tersebut. Kalau permeabilitas batuan hidrokarbon dan fluida yang ada di dalam batuan. Jadi petrofisis bertanggung jawab si berapa besar permeabilitas secara tidak fisis ini bertanggung jawab terhadap umur migas ya. Nah, setelah itu informasi itu tim geologi dan juga tim mungkin petroleum engineer menghitung plan of development lapangan. Jadi lapangan ini ke depannya mau diapakan? Berapa sumur yang mau dibuat, minyak yang akan dikeluarkan dari sana, akan di berapa jaringan listrik, berapa minyak, semua akan dihitung. Jadi oleh seorang petrofisis itu harus dilakukan secara menerapkan metode ada yang menjawab sama aja. Ya, tidak puas. Saat Bapak ya petrofisis
input serta yang pertama diambil dari Trigo. Input datanya itu hanya log saja, misalnya atas fluid saturation aja. Nah, kalau untuk petrofisis itu input datanya ada hasil interpretasi petrologi, kemudian ada data tekanan bawah permukaan atau pressure test, kemudian ada data bawah permukaan. Setelah dilakukan evaluasi dan analisa, nanti hasil akhir dari seorang petrofisis berupa log porositas, log litologi, juga fluid saturasi. Kemudian ada mechanical properties, ada perkiraan produksi, dan itulah hasilnya. Jadi dari itu sudah beda antara dari produk evaluation, ternyata formnya lebih tinggi lagi, masih evaluasi inputnya ada ada fluid, dan juga ada yang mana hasil akhirnya adalah itu variasi dari kemudian kapasitas ya. Jadi dia gambaran apa yang ada di bawah permukaan. Jadi petrofisis yang senior dia akan melakukan forming. Apa yang dilakukan petrofisis akan data log sumur untuk menghasilkan permukaan. Jadi boleh dikatakan petrofisis ini assessment hanya untuk zona DAD itu tentunya tidak. Biasanya kalau terlalu tipis, mungkin kita tidak interpret, tapi masuk mungkin kita pertimbangkan ya. Nah, jadi
Kalau dilihat di situ kurva-kurvanya juga kurva adalah penambahan jadi itu data kurva itu sebagai elektrokardiologi yang teman-teman Pak jawab. Saya tertarik menjadi seorang petrofisis. Apa ada garis dari atas ke bawah memberikan informasi apa isi fluida kurva itu. Nah, ternyata memang itu mungkin kalau ada yang pernah lihat ya kurva itu sebelah kanan adalah slope. Kalau kita lihat bentuknya sekilas bentuknya berubah gitu ya. Yang kerjanya sama dengan orang petrofisis itu. Sama-sama mengatur garis. Terus ada yang bertanya, Pak, kalau saya pengen menjadi petrofisis, itu kalau boleh tahu bisa. Jadi selama bekerja sama para ahli petrofisis dari berbagai, ada yang background-nya teknik geofisika, ada yang background dari ilmu sekolah di itu, dan juga ada dari teknik, mungkin juga ada dari petrofisis, bisa dari jurusan apa saja. Nah, kalau karir untuk menjadi seorang petrofisis ini yang sekedar
Halnya ini ada lulusan seorang petrofisik. Biasanya di perusahaan kemudian nanti setelah berapa tahun, setahun apa 2 tahun, dia akan bisa dia menjadi biologis adalah orang semua para ahli. Ya. Nah, nanti dengan pengalaman lapangan yang sudah cukup, ya, analis yang melalui welok analis, tapi biasanya kalau yang pengalaman yang Bapak temui rata-rata dari D3 ya. Kalau yang S1 atau tapi Bapak sih rata-rata nanti kalau sudah bekerja 10 tahun atau berapa tahun itu dia bisa menjadi seorang senior akan lebih banyak tools yang dipakai. Makin profesi yang bisa memberikan nasihat terkait permasalahan petrofisik yang membutuhkan advisor terakhir setelah pensiun atau pengajar. Nah, jadi ini hanya ilustrasi karena setiap perusahaan migas ataupun service company mereka punya macam tenaga ahli petrima langsung di sebagai petrofisik bisa. Jadi tidak melewati semua ini. Nah, yang mana hasil pembacaan alat-alat ada warlem tuh kurang lebih seperti ini. Jadi satu kali 2 atau 3 alat. Oh, ya. Jadi, nah, ini ada gambar. Ilustrasi data sumur dan lihat itu ada seorang biologis dan akan bahwa itu ada antara orang petrofisik hasil setelah mereka hitung menggunakan variasi dan
kurvanya banyak. Nah, tentunya guna mendapat pertama yaitu LWD dan log 3 Mare density baik yang laterolog maupun yang induktor, ada virtual core kan, ada contoh, ada data prium core atau analisa batu porosi atau itu ada lagi data-data penunjang untuk analisa bilan fluida dari formasi dengan menggunakan arah tester logging. Kemudian ada data drill spin test, ada data seismik, dan data geokimia yang diperlukan oleh seorang dalam melakukan analisa atau menunjang. Nah, perusahaan melakukan pengukuran data logging seperti perusahaan USB kali ya. Kalau nggak USB mungkin dikit kali pakai email. Kita masih menggunakan tools kita berupa word belakangan ya, bentuknya warna-warni, itu ada kurva porosi, cold water, ada kurva permeability, dan sebagainya. Diberikan kepada yang untuk para petroleum untuk dilakukan completion. Nah, ingin tahu apa ya tool dan software yang dipakai oleh Petrobisnis? Ada beberapa yang biasa digunakan yang ada sektor selam bersih. Ada dari perusahaan Rockware oleh Delhi Santos, ada IHS KR
Ini ada para ahli petrofisis untuk evaluasi informasi. Ya. Nah, biasanya kita melakukan dengan menggunakan seperti gambar di bawah dengan menggunakan disebut sebagai jadi itu seorang petrofisi namanya adalah dan meneliti gimana yang produk yang dia kemudian Petrofis mengerti bukan oleh kliennya, ya kan? Kebutuhan klien untuk apa dan apa yang diperlukan. Kemudian harus bisa memberi ke perusahaan operatif apa tool yang harus dipakai kalau ada masalah selama pengalog sumur. Kemudian seorang petrofisis itu diharapkan punya pengetahuan yang cukup dalam terkait log, kemudian tool logging, dan metode analisis. Dibanding itu ya kemudian update latihan berkomunikasi networknya sehingga update teknologi informasi tidak menggunakan metode saja atau ilmu yang sudah ketinggalan, tapi dia harus selalu update dan harus sabar ya. Kalau interpretasinya salah, dia harus mau tidak boleh marah gitu ya. Apapun yang terjadi. Nah. Ini petrofisis di tengah. Itu ada operation, reservoir engineering, production. Jadi inilah yang kita hasilkan. Mereka saturasikan, mereka butuh saturasi di mana mereka butuh unit fluid type gitu. Di Petrof jembatan untuk ke sentral teknologi drilling, dan setelah yang
Kalau yang sebentar-bentar berubah, petrofisik. Ya. Siapa aja kliennya? Ahli drilling, ada engineer, baik itu production engineer, kemudian ada manajemen art modeler, bikin model bawah permukaan, kemudian ada geologis, baik itu development geologis itu ya, production geologi, dan juga ada geologis mapper gitu ya, para ahli yang bertugas membuat peta geologi bawah permukaan. Inilah klien. Tadi kan sudah kita lihat ya, evaluasi. Jadi produk-produk apa yang dihasilkan oleh pekerjaan volume tidak identiknya gas dengan air, oil ataupun oil dengan air, resonance induction lock ini canggih di atasnya tuh yang biasa. Kemudian untuk yang geomekanik kita ada RME atau rock mekanik, kita punya juga analisa flow index. Orang geofisika ingin melakukan seismic inversion, dia biasanya meminta evaluation dulu. Kemudian pada saat kita kemudian ada tool yang digunakan khusus untuk kalau nanti adik-adik suatu ketika di perusahaan ini reservoir karakteristik reservoir sudah merupakan di bidang media mulai sekian. Nah, petrofisik itu mulai dari microgenesis, petrografi, koristik, reservoir juga, reservoir formation tester atau MGC, survei, steam test. Petrofisik itu ada orang yang termampu di petrofisik. Makanya untuk menjadi petro banyak menangani kasus, butuh kesalahan, lakukan analisa untuk menambah jam terbangnya, ya. Dan kemudian itu karena hampir 50 adalah andil dari. Nah, tidak ada pekerjaan yang tidak ada tantangan ya, termasuk petrofisik. Tantangan petrofisik ke depannya, teknologi baru. Jelas petrofisik harus memahami prinsip penggunaan alat baru dan logging tool yang seperti nuclear electric dispersion whole fluid analyzer lainnya. Kemudian para petrofisik
depannya adalah bagaimana dia menggunakan metodologi evaluasi serta teknik analisa log terbaru. Ya, bekerja sebagai mendapatkan metodologi baru yang biasa melakukan pakai metode A, metode B, karena metode B baru ditemukan. Jelas seorang petrofisis harus selalu update ilmunya, ya. Kemudian harus sharing, ya, dengan sharing dapat info mengupdate juga, dia belajar dan mengatakan bahwa kan informasi baru. Nah, tantangan petrofisisnya adalah evaluasi cadangan unkonvensional, pertama minyak berat, gitu ya. Ini minyak bumi dengan berat jenis 20 API. Kemudian mengidentifikasi hidrokarbon bagian yang sudah keras banget lah. Ada kuarsit, andesit, ya. Juga sangat keras. Berikutnya adalah type genasi yang permeability-nya kecil. Jadi kita pikirkan bagaimana cara kita bisa produksi dari suatu sangat kecilnya. Berikutnya lagi coal bed metan, ya, kalau kalian mendengar oil spill atau gesel Amerika. Kemudian adalah evaluasi tarsan, ini ya gitu, reservoir batu pasir. Terakhir adalah evaluasi cadangan unkonvensional untuk gas hidrat, gas yang ada di bawah laut, ya. Untuk itu perlu kita identifikasi di mana terdapatnya dia, lingkungan terbentuknya seperti apa yang ideal, berapa luasnya, dan berapa ekonomisnya supaya kita ambil. Wah, sudah sampai kesimpulannya aja nih. Jadi orang yang ahli dan seorang ahli petrofisika yang baik haruslah fisika, kimia, di samping reservoir dan geofisika eksplorasi. Fungsi dan tugas utama seorang petrofisis adalah melakukan review, analisa, dan meneliti metode-metodologi serta final produk resultnya. Kemudian juga petrofisis itu melakukan evaluasi reservoir hidrokarbon dengan menggunakan data well sumur dan data lain yang untuk menghasilkan estimasi reservoir yang dari hasil analisa petrofisis ini dapat menentukan nasib ke depannya akan dikembangkan atau dia. Analisa petrofisis tentunya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, teliti, akurat, serta menggunakan metodologi yang tepat. Oke, mungkin itu dari Bapak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari adik-adik. Halo. Ya, jadi
Demikianlah pemaparan materi dari Bapak Yordi yang sangat menarik. Jadi kepada teman-teman sekalian, apabila memiliki pertanyaan, agar bisa ditanyakan kepada silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi ini pada puasa kali ya. Alhamdulillah kalau semua udah paham ya. Juga ada alamat WA Bapak, kalau mau bertanya nanti mungkin bisa via WA. Pak Yordi, Pak. Halo. Ya, halo, Pak. Ya, silakan. Pak, ini Pak mengetahui bagaimana cara perhitungan dari log-log yang ada, misalkan dari gamma ray, kemudian dari tadinya tentang formasi evaluasi ya, bagaimana kita melakukan perhitungan, analisa sampai kita bisa mendapat. Jadi kita, tentunya ini butuh sesi tersendiri. Ini hanya untuk memperkenalkan tentang petrofisis dulu, profesinya, termsnya, definisinya, dan apa fungsi dia. Tapi kalau adik-adik mahasiswa ingin lakukan evaluasi terhadap data-data log ini, nanti kita akan punya, nanti setelah dari sesi ini, kapan lagi, mungkin habis lebaran kali ya, kalau kalian mau, kita buka sendiri sesinya khusus untuk yang tertarik ingin belajar formasi evaluasi. Jadi nanti kita akan menghitung semua ini yang tadi Bapak sampaikan, volume sale, permeability, pressure, menentukan fluid, gitu ya. Memulai dari salah satu universitas, panitia intermediate formation evaluation, Bapak menyanggupi. Setelah sampai di sana, Bapak tanya, kamu bisa menghitung volume sale? Kan di depan data. Kemudian mereka bilang, maaf Pak, kami sudah pernah kuliah tapi kami tidak ngerti. Jadi akhirnya Bapak yang tadinya mengajar intermediate, nah memang petrofisis itu seperti itu. Kalau pondasinya tidak kuat, maka nanti kalau memang adik-adik ada yang tertarik, mau berminat, mari kita belajar, kita kuatkan pondasinya dulu, mulai dari data raw, kita lakukan evaluasi data raw, kita lakukan kelola,
Kemudian kita lakukan perhitungan atau mau melakukan dengan yang advance materi yang bisa punya evaluasi formationnya. Ya, nanti atau ini gimana nanti bicarakan sama Pak Arsano dan rekan-rekan panitia ya. Kapan lagi untuk pelajaran formation evaluation-nya? Kalau Bapak siap aja. Nanti ya. Kan nanti ada kurikulum baru dari geologi itu nggak salah ada mata kuliah pilihan khusus petrofisik. Ada Oke. Bisa. Kalau Bapak ajar nggak apa-apa juga. Bisa juga nanti. Ya. Mungkin waktunya aja disesuaikan. Karena kan kalau hari ini Bapak nggak bisa kecuali sore setelah pulang kerja. Nah, kalau hari Sabtu Bapak udah mengajar di UIR untuk formasi biasanya dari pagi sampai jam 2. Paling setelah itu baru Bapak bisa itu ya. Atau kalau Zoom seperti ini at anytime kita bisa. Yang mau bertanya ya. Memang idealnya sih kalau karena kondisi sedang lagi ada pandemi ke Jakarta, Bapak biasanya setiap 2 minggu sekali pulang ke Jakarta karena keluarga di Jakarta ya. Pakai mudah-mudahan suatu bisa banyak teman di Palu ya. Jadi masih ada? Oh, udah mau asar ya. Maaf Bapak, ini ada yang bertanya. Mau diulangi? Maka ada bertanya, apa pengaruh ukuran butir? Oke, ya, cuman yang jelas di pembacaan seismik. Nah, biasanya dari kita ahli petrofisik itu di log density atau log berat jenis, ya. Nah, nanti kalau suatu ketika kita belajar formasi density itu semakin kedalaman. Kalau kita bisa bayangkan, kita menumpuk buku, ada 100 buku kita tumpuk. Bisa buku yang paling bawah dari tumpukan 100 buku akan sangat tertekan. Setelah kita ambil, kita buka biasanya halamannya yang juga formasi
masih batuan di bawah, ya. Nah, semakin dalam akan lebih mudah membangun yang poros dibandingkan yang tight atau yang padat. Nah, perbedaan antara respon antara yang padat dengan yang apa istilahnya yang berpori itu yang bisa terbaca di dataset. Jadi tentunya kepadatan butir, kalau ukuran butirnya sendiri itu relatif lah, tergantung. Jadi Bapak nggak bisa bilang kalau ukuran butir besar itu pembacaannya lebih gampang daripada yang butiran kecil, itu kepada menentukan. Apakah terjawab? Ya, mungkin bisa terjawab. Bertanya Bapak, ada kakak bertanya mengenai kriteria lapangan seperti apa untuk bisa dilakukan analisis petrofisis. Petrofisis itu seperti Bapak bilang tadi kan adalah mempelajari sifat fisik dan kimia batuan berserta fluida yang terkandung di dalamnya. Nah, jelas biasanya yang kita analisa adalah yang di bawah permukaan. Syaratnya adalah kita punya data bawah permukaannya dulu berupa perekaman data dimulai dari atas permukaan sampai ke dasar lubang itu. Kemudian data itulah yang kita analisa. Nah, di sumur-sumur yang tua, itu datanya tuh banyak yang tidak lengkap. Misalnya hanya ada beberapa kurva tertentu. Contoh, misalnya cuma ada kurva spontaneous potensial atau SP. Kemudian data resistivity-nya cuma satu. Kemudian cuma ada log porositas, nggak ada log densitas. Nah, itu seorang petrofisis. Untuk menganalisa sebuah sumur atau sebuah lapang banyak mungkin. Tidak mungkin dari cuma satu sumur kita bisa memperkirakan luas areal 10 atau 20 kan suatu kegiatan eksplorasi minimal sumur pemborannya harus 3, itu minimal, gitu ya. Nah, jadi semakin luas areal perkiraan perangkap minyak di bawah permukaan, maka semakin banyak sumur yang kita perlukan. Jadi biasanya 3 itu adalah minimal, ya, untuk suatu kita mendapatkan data untuk menganalisa suatu lapangan migas. Dan tentunya datanya kalau bisa selengkap mungkin. Karena kalau datanya tidak lengkap, kadang tidak lengkap adalah di saat kita sedang mengambil data bawah permukaan. Contoh, alat tool pembacaan logging yang kita turunkan ke bawah sumur tersangkut. Tidak bisa diturunkan. Akhirnya harus ditinggal di bawah permukaan. Itu bisa terjadi. Atau saat kita menurunkan tool ke bawah permukaan, tiba-tiba lubangnya runtuh, lubangnya hilang, masih batu bara yang sangat at any time dia tuh runtuh, itu sering terjadi. Nah, itu akibat gitu ya. Atau pada saat alat tool pembacaan log itu kita turunkan ke bawah sumur, dia mengalami kerusakan dan mati, tidak bisa membaca apapun. Kita cabut, kita masukkan tool backup, ternyata juga tool backup juga rusak. Jadi banyaklah perperangan yang itu tentunya mengganggu atau mengakibatkan kita melakukan evaluasi tidak akurat karena datanya kurang. Apakah terjawab? Jelas kakak yang bertanya.
cuma chatnya Apanya kedengeran? orang yang berarti kurang Ya, bagus. apa-apa. Di ini kan aja. Kan kita masih punya sampai jam berapa nih? Sampai jam 5 apa jam berapa? Dan ada lagi kan dibacakan aja. Atau lewat chat. Lewat chat juga nggak apa-apa. Iya. Ya, kalau nggak bagus mikrofonnya. Silakan lewat chat. Kalau sama malu ya Bapak juga baru pertama istilahnya ya kalau menurut Bapak ini suatu tanya bertanya kan nggak berdosa kalau bertanya ya. Jadi Bapak terbuka silakan kalaupun setelah session ini yang mau bertanya lewat email atau lewat WA mungkin minta maaf kalau terkadang mungkin responnya agak lambat karena kadang Bapak harus ada meeting dan conference call dengan keluarga. Ada lagi kakak siapa nih? Daul. Belum ada lagi Bapak. Ada, silakan. Untuk bertanya belum ada yang kirim pertanyaan ke saya lagi Bapak. Silakan mumpung Bapak bisa bertemu kalian semua ini. Jarang-jarang Bapak. Ini juga Bapak juga alhamdulillah dihubungi sama Pak Harsano. Sudah jelas atau masih ada? Pak Harsano ada? Pak, dia Pak, ya. Ya. Nanti saya kirim pakai WA aja materinya bisa ya Pak ya? Iya, Pak. Nah, kalau enggak pakai email, kalau enggak Pak Harsano kirim aja email ke saya, nanti saya kirim pakai email. Ada lagi kakak? Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang pertanyaannya, boleh ditanyakan. Boleh kalau sekarang masih mau bertanya silakan aja. Nanti malu-malu mau tanyakan supaya enggak menyesal nanti. Ya. Jadi galau nanti. Pak Sukarta. Ada lagi? Ya. Oh, banyak yang Coba yang lain. itu sudah asar di sana. Ada yang bertanya. Ya, kalau tidak ada ditutup.
email atau Jadi lewat udah masuk dan kalau ada yang tertarik nanti mau belajar informasi evaluasi bisa buka session lagi. Memang sampai jam 12 saya mengajar di Universitas Islam Riau, Pak. Jadi Sabtu paling saya bisanya siang sampai sore. Kalau di hari kerja, saya kebetulan kerjanya di luar kota, di Minas. Jadi saya baru pulang ke rumah itu jam 4 sore. Cuman kalau kelasnya seperti ini, saya kan tidak harus berada di satu tempat ya. Iya. Jadi iya, nanti Pak. Silakan ngaji. Ya, yang jadi tertarik adik-adik kita. Saya lihat memang ini apa namanya Petrovi Pak Yordi. Saya lihat ilmunya luar biasa. Yang seperti kasus yang di daerah mana Indo, itu sebetulnya apa pengaruh dari waktu membor atau memang itu ada dua pendapat ya Pak ya. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa itu dikatakan dikarenakan pemboran, beberapa orang mengatakan bahwa lumpur itu ya harusnya keluar dari titik bor itu saja. Betul. Gitu ya. Tapi kenyataannya kan lumpurnya keluar dari sebelah rel kereta api, lumpurnya keluar di sana. Jadi ada yang bilang bahwa memang banyak rekahan di sana dan si pemboran itu hanya semacam seperti kita meletuskan balon gitu ya. Iya. Nah, jadi ada faktor alam juga Pak, gitu. Jadi dianya pada saat pemboran ya Pak. Kalau petrofisis ini berbicara itu setelah pemboran. Gitu. Jadi sumurnya sudah jadi dulu, kemudian kita melakukan perekaman data sumur di bawah permukaan, kemudian kita dapat data lognya itu, baru kira-kira di bawah ada reservoir tidak, berapa tebalnya, di kedalaman berapa, apa isi fluidanya, berapa luasannya, ada fluid kontak tidak, gitu. Nah, nanti informasi itu kita kasih kepada teman-teman dari pengembangan lapangan beserta petroleum engineer petrominyakan, nanti evaluasi kira-kira sumur ini mau diproduksikan, apa ditutup, apa ditutup sementara tidak diapa-apakan, nanti suatu ketika akan dilanjutkan lagi prosesnya, itu semua decision dari mereka Pak. Gitu. Cuman informasi yang pentingnya itu ya dari orang-orang petrofisis ini. Tuh. Jadi pernah saya menyampaikan kepada orang petroleum engineering, saya bilang ini desain gasnya, tapi tidak baik mengeluarkan uang sekian minyaknya, karena lebih baik kita rugi sedikit daripada kita kehilangan investasi. Betul. Jadi itu yang kami dari Petrofisis hanya provide informasi, tim pengembangan lapangan, ada orang exploration, menentukan selanjutnya.
seperti itu, yang Pak. di daerah Pak ya, seperti di daerah Sinoro itu. Tapi kan kita lebih banyak gasnya yang di Sulawesi Tengah itu. Nah, kemudian Ya, ada gas dan minyak ya. Iya. Itu memang beda sih karakteristiknya. Dari log yang kita run itu juga pembacaannya beda sekali. Jadi nanti kalau adik-adik mau belajar, kita akan kasih lihat ini pembacaan log bukan gas. Ini adalah pembacaan log saat menemukan log saat di bawah ternyata cuma ada air. Air pun juga ada dua. Dari kapan pembacaan log itu jadi berbeda. Gitu. Jadi itu nanti adik-adik bisa belajar kalau Ya, yang berikutnya itu Pak, saya lihat itu ada ya ahli jantung melihat dari dengan yang apa namanya data yang tadi itu pada ya, ini kalau trofisis sama seorang kardiologis jantung itu menginterpretasi kurva berupa garis-garis ini, gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau si kardiologis data detak jantung dari pasien untuk mengetahui kondisi jantung pasien. Tapi kalau petrofisis dia menginterpretasi berupa garis, berupa kurva, berupa lain itu. Nah, cuman kalau di kardiologis itu disebut sebagai ECG ya, elektrokardiogram. Kalau di petroinvestigasi apa yang terjadi di dalam tersebut gitu. Jadi yang satu untuk kondisi apa yang ada di dalam sumur. Nah, kalau misalnya tidak ekonomis sumurnya akan ditutup. Nah, kalau jantung sampai tertutup, ya orangnya harus treatment gitu ya. Kalau rata selesai itu. Kalau ya kurang lebih gitu. Nah, ini Pak. Ini Pak Erdi, ini kan kelihatan yang gambar pertama yang di belok ini. Ini dia rata, dia agak sedikit, dia punya kelokannya yang merah, warna merah itu yang terus dia punya gelombang ini. Itu gimana itu? Ya itu Pak, itu kan dia. Kalau kita lihat dia itu kan hanya membaca ke kiri dan ke kanan aja itu ya. Iya, benar. Biru gitu kan. Ke kiri bisa jadi lebih rendah, ke kiri lebih. Setiap titik itu ada angkanya gitu kan. Kebetulan kan alat kita jadi itulah nanti yang kita apa ya ada bacaan erratik kayak sisir itu. Iya, ya ini seperti sisir. Nah, ini kalau Bapak ini yang dia dia agak sedikit agak sedikit lurus, terus kalau kelokannya terus yang seperti sisir ini. Apa kira-kira menurut Pak Yurdi? Macam-macam Pak, itu bisa jadi kesalahan alat membaca bisa. Yang kedua juga bisa jadi karakteristik di bawahnya beda, artinya batuannya berbeda, mineralnya berbeda, kepadatan batuannya dalamnya berbeda. Kan kadang kalau di dalamnya ada airnya apa dulu? Air tawar apa air asin?
asin, kurva resistivity itu ada di kurva resistivity air asin, ya kan kurvanya ke kiri tuh Pak, rendah-rendah itu gitu. Iya, iya, iya. Nah, nanti kalau ada minyak di bawah, itu pembacaan kurva resistivity tinggi. Begitu ketemu gas, lebih tinggi lagi Pak. Oh, dia lebih tinggi ke kanan, lebih kanan Pak. Oh, begitu. Nah, nanti kita ada hanya itu bahwa dia terbungkus oleh melakukan pengambilan data, ternyata di situ ada reaktif itu ya, tanah liat yang sangat-sangat lembek yang cepat sekali membungkus sesuatu gitu. Begitu tuh dia ditarik ke atas kayak lontong gitu Pak tulnya itu. Terbungkus sama semua. Jadi kalau ini Pak berarti harus hanya yang lain enggak? Cuman dua. Pak, ini kebetulan contoh aja ini. Jadi kalau Bapak lihat yang saya coba lihat itu. Oh, betul betul. Itu kurvanya itu. Kali itu ke 30 kurvanya itu. Memberikan ya. Berbeda. Ya. Kalau kuning itu apa? Itu makanya Pak tergantung. Jadi gini, kalau untuk litologi, ya, biasanya karbonat kita berwarna biru. Kalau kita plastik berupa batu pasir kita berwarna kuning, gitu ya. Kalau batu bara kita berwarna hitam, gitu. Kemudian ada lagi breksi kita berwarna oranye. Kemudian juga ada yang berwarna merah jambu. Jadi setiap perusahaan bisa jadi beda-beda sih. Nah, kemudian juga untuk yang serpih kita kasih warna abu-abu, ya. Untuk yang non serpih tergantung, kalau dia batuan plastik halus kita kasih warna apa, batuan plastik kasar kita kasih warna apa gitu. Kalau untuk fluida, kalau gas kita warna merah, kalau minyak kita warna hijau, kalau air kita warna biru. Iya. Tapi untuk negara Nigeria dia balik. Jadi minyaknya warna merah dia. Dari atas ke bawah gas semua. Kita enggak punya gas di lab, ya memang minyak kata orang Nigeria. Jadi Nigeria itu hijau jadi. Jadi kalau dia kasih warna merah kalau untuk minyak, kalau kita di sini hijau. Iya. Nah, jadi gitu Pak, setiap warna itu melambangkan ini sendiri-sendiri. Siap. Ini kita belum bicara spasies ini. Spasies lebih banyak lagi warnanya. juga ini. Kan saya bilang ini, ya mungkin adik-adik ini, makanya saya bilang ke adik-adik ini, ya mungkin mereka ini kan barang baru menurut saya. Iya. Sedangkan kami ini juga bingung juga. Soalnya kan latar belakang seperti saya ini kan banyak larinya ke tektonik, banyak larinya ke ini, kemana itu? Iya. Tambang. Jadi ini memang ya. maka juga bingung juga ini. Ya, kemarin
kita sering ketemu teman dengan dari temannya Eko itu, makanya saya banyak bicara media yang di JOB. Itu memang di sana lebih banyak ke migas. Nah, memang ada yang di Tiakai, tapi yang di migas itu yang di Tiakai itu Pak. Dia oh iya, di Sonoro ya Pak. Ya, iya betul. Dia gas. Iya. Jadi ini nanti kan kalau adik-adik kita belajar saja ini, jadi nanti kalau dia sudah bisa melalui sertifikat gitu ya. Jadi nanti adik ini kalau mencari kerja di perusahaan migas, Pertamina atau Medco atau kemana-mana, paling tidak dia. Ini ada sebetulnya kami punya Trawati ini di sini. Ah ya, silakan juga, Pak. Silakan aja kalau ini Pak, mau silakan, Pak. berkomunikasi gitu juga bisa gitu. Mungkin sama teknik geofisika juga di Tadulako. Nah, mungkin bisa mungkin usul. Iya. Bisa. Jadi kalau nggak salah ada Pak Irfan Haris ya, Pak Hartono. Jadi Pak Irfan Haris mungkin bisa mengkoordinir teman-teman yang geofisika juga kalau mau share. Biasanya saya juga bekerja dengan orang-orang geofisika tentunya untuk ini. Kalau umpama mereka butuh untuk support interpretasi seismik mereka gitu. Oh iya. Nanti dibicarakan dengan himpunan dulu, mungkin mau cek untuk evaluasi informasi. Nanti kelasnya sama seperti yang di Pekanbaru ya, cuman kalau di Pekanbaru udah advance, jadi kita udah pakai software segala ya. Kalau untuk yang ini karena nanti kita ini. Boleh pakai selesai dulu Pak. Mungkin bisa ditutup dulu, Bing, karena mau asar. Ya, saya rasa ya cukup lah Pak. Udah mau asar ya. Nah, tutup deh. Jadi dengan terjawabnya segala pertanyaan yang telah diberikan tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yordi Nugraha STMP yang telah memberikan materi yang begitu menarik. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa kami implementasikan di kemudian hari. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam berjalannya diskusi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum dan selamat sore. Waalaikumsalam. Semua dan kita bisa berkomunikasi lagi nanti.